Halo guys, sebelum mulai ke videonya, gue mau curhat dikit dulu nih. Jadi kalian kalau nonton video gue yang sebelumnya, gue kan cerita dulu tuh gue pernah sekolah di Jepang. Nah, kebetulan pas waktu itu, waktu tahun 2019 deh, itu kan My Chemical Romance mau dateng kan ke Jepang. Nah itu gue seneng banget, soalnya mereka reunian, mereka mau konser, gue beneran udah beli tiketnya. Tapi ujung-ujungnya lockdown. Nah, jadi gue bete sumpah, soalnya gue pengen banget nonton mereka tapi nggak kesampaian. Nah, kebetulan di video hari ini gue mau bahas nih, kenapa sih di Indonesia kayaknya MCR itu lagi ngetren banget. Guys, kalau kalian buka Spotify nih, kan kalian bisa cari nih nama artisnya. Terus kalian coba turun terus sampai ketemu nah About Me. Terus diklik. Nah, kalian bisa lihat nih kalau misalnya pakai laptop ada tulisannya kalau misalnya artis gede mungkin ranking keberapa sedunia nih. Wah, hebat juga ya, ranking ke 400. Terus kan ada followernya, monthly listeners. Nah, di sini ada top 5 kota terbesar yang listenernya paling banyak. Ini kalau kalian lihat nih di paling atas ada Jakarta sama Bandung cuy. Di Indonesia fansnya banyak banget. Nah ini nih yang bikin gue penasaran. Kira-kira kok kenapa ya orang-orang Indonesia kayaknya banyak banget yang ngefans sama My Chemical Romance. Kalian kalau ngeliat dari sini nih, dari data Indonesia, per April 2025 tuh negara kita nomor 1 di dunia paling banyak pengguna TikToknya. Nah terus apa hubungannya nih sama My Chemical Romance? Kayaknya sih udah jadi rahasia umum ya kalau warga-warga Konoha itu banyak banget yang suka hal-hal yang galau. Nah, kebetulan My Chemical Romance itu lagu-lagu galaunya enak. Makanya sering dipakai buat TikTok. Apalagi lagu-lagunya kayak Cancer, Disenchanted, I Don't Love You. Nah, gue nyanyinya segitu aja ya, takut kena copyright. Nggak mungkin dong guys, pasti gara-gara TikTok doang, tahu-tahu rame lagi. Nah, jadi selain TikTok itu, sebenarnya sih nggak cuma di Indonesia aja, tapi ya karena bandnya dulu bubar, terus reunian lagi, ya pasti rame dong. Apalagi dari tahun 2019 pas mereka mulai comeback, terus 2022 mereka keluarin ini lagu The Foundations of Decay. Lagunya kece banget guys, pokoknya wajib kalian dengerin. Nah, terus belakangan ini mereka tuh mau ngelakuin lagi turnya The Black Parade, jadi Long Live The Black Parade. Kalau kalian lihat di YouTube-nya sih mereka udah ada teaser-teaser videonya. Juga sekarang ini kayaknya lagi touring sekarang atau masih nanti lagi ya, gue agak-agak lupa sih. Tapi pokoknya gitulah. Pokoknya sekarang mereka lagi mau ada tour The Black Parade lagi yang ini. Sama belakangan mereka tuh lagi keluarin nih yang deluxe versionnya album Three Cheers. Jadi ya emang karena bandnya udah balikan terus aktif lagi, ya udah ini kan Chemical Romance ini kan bener-bener band legendaris banget ya kalau di genre emo pop punk. Jadi pasti banyak yang balikan ya rame lagi udah di mana-mana. Nah, untuk alasan yang terakhir nih kalian siap-siap pasang kuping dulu nih. Soalnya bakalan agak pusing, soalnya gue mau bawa-bawa Hofstede Theory. Emang Hofstede Theory apa lagi sih? Karena kebetulan ini bahan ujian gue juga nih, jadi ya sekalian gue review dikit deh. Jadi Hofstede Cultural Dimension Theory ini ngomongin tentang elemen-elemen di dalam suatu budaya. Misalnya kalau kita mau ngebandingin budaya Indonesia sama budayanya negara-negara lain, pasti ada dong beda-bedanya. Nah tapi kalau misalnya budaya tuh dia kan abstrak dan luas banget, jadi susah kalau kita misalnya cuma mau gambarin pakai satu kata aja, misalnya bedanya Indonesia sama Jepang apa sih. Nah jadi kalau dalam Hofstede Cultural Dimension Theory ini, dia tuh dibikin jadi beberapa kategori buat ngejelasin elemen-elemen dalam suatu budaya. Nah kalau di dalam web page-nya si Binus nih, kalian tuh bisa lihat ada beberapa macam kategori, ada power distance, individualism, dan lain sebagainya. Khusus buat video ini nih, gue mau lebih fokus ke elemen kolektivisme sama indulgence. Artinya apa aja sih? Nah, kalau kolektivisme itu artinya kompakan. Jadi kalau di Indonesia itu kan ya kita tahu dong, apa-apa kan kekeluargaan atau mau ngapain aja rame-rame harus ngikutin kelompok. Nah, jadi di budaya kolektivisme itu
orang-orang tuh lebih memprioritaskan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Di negara kita nih, kalau kalian lihat diagram, kita tuh termasuk yang kolektivismenya cukup tinggi. Makanya apa-apa tuh kita kan harus ngorbanin kepentingan pribadi buat misalnya bantuin temen, keluarga, atau orang-orang di lingkungan. Daripada kita semaunya sendiri kalau WR gampang ngomongnya. Jadi ini beda banget sama budaya barat yang misalnya orang lain mau ada urusan pribadi itu lebih diperbolehkan. Nah kalau kita kan harus dikit-dikit ikutin maunya kelompok. Buat indulgence, gampangnya tuh indulgence buat ngukur kalau misalnya kalian mau sesuatu, kalian main turutin nggak. Nah kalau di negara-negara barat nih misalnya kalian mau ideologi atau kepercayaan kayak gimana, mau dandan kayak gimana, mau gaya hidup kayak gimana, itu kan lebih dibebasin. Sementara kalau kita di sini nih apa-apa lebih dibatasin. Soalnya kita pakai budaya timur yang lebih pakai moral sama agama. Jadi kayak misalnya di sini kita kalau mau dandan kayak anak punk, ya pasti kan dikira kita mau tawuran gitu. Tapi kalau di Amerika kalian mau dandan punk kayak pakai kalung duri-duri, rambut diwarna-warni, biasanya ya dianggap nomor aja gitu. Kalau ngelihat dari Hofstede teori tadi, ya untuk gampangnya secara singkat, kita tuh baik mendem. Soalnya di depan orang misalnya kita kan nggak boleh confrontational, nggak bisa terlalu gamblang. Misalnya kita lagi nggak seneng, lagi marah, kan kita nggak bisa kayak main kasih unjuk atau main frontal ngomong ke orangnya. Harus jaga sopan santun banget. Juga kita budayanya lebih banyak korbanin keinginan pribadi buat ikutin apa kata orang. Nah jadi ibaratnya kalau misalnya kalian baru putus sama pacar nih, habis itu kalian galau, ujung-ujungnya kan kalian dengerin lagu galau-galau terus kan. Atau misalnya kalau yang cewek-cewek demen nonton drama Korea sampai nangis-nangis kejer gitu. Nah itu kan salah satu bentuk outlet buat kalau lagi ada hal yang unek-unek disimpan terus kita mau dikeluarin pas kita lagi nggak di depan orang lah ibaratnya. Nah kalau buat gue pribadi sih nih ya yang udah dengerin My Chemical Romance sama lagu-lagu emo pop punk dari tahun berapa ya, dari zaman SMA gitu, udah lama juga. Itu udah kayak, ya pokoknya udah lumayan lama lah gitu. Nah kalau dari pengalaman gue pribadi sih, gampangnya ya kalau buat lagu emo popang itu, buat kalau lagi unek-unek aja, unek-unek, berasa lagi kesel, sedih, marah, terus dengerin lagu jedar-jedar bentaran, ya udah habis itu lega. Soalnya kalau buat gue tuh ya emang liriknya relatable, sama mungkin kayak melodinya kan kayak buat ekspresiin emosi dikeluarin gitu kan. Habis di depan orang yang mendem, akhirnya bisa dikeluarin, ya udah biar lega aja gitu, bukannya maksudnya mau gimana-gimana ya. Soalnya kan ada orang-orang yang kayak anggapannya, dengerin lagu nge-rock gitu, kayak orang nggak bener atau kayak gimana. Tapi ya kalau buat gue pribadi sih ya kayak cuman outlet aja, kayak cewek-cewek lain nangis nonton drama Korea, ya gue kerjanya dengerin lagu jeder-jeder, gitu aja sih sebenarnya. Jadi kira-kira gitu guys, kenapa My Chemical Romance banyak banget penggemarnya di Indonesia. Sekian dulu videonya gua. Terima kasih kalau udah nonton dari awal sampai habis. Tolong dong di like, subscribe, dan follow ya. Jangan lupa guys. Kalau bisa juga tinggal komentar dong. Next time gue bakal ngomongin hal-hal yang seru lagi. Thank you guys. Bye-bye.